Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Febrianti dengan NIM F1C4210118 dari Prodi Biologi Angkatan 2021 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pelajaran fisika dasar mengenai bab kinematika. Apa itu kinematika? Pastinya teman-teman sudah gak asing lagi mendengar kata-kata kinematika, karena pelajaran ini sudah pernah kita pelajari di waktu SMA dulu. Jadi kita sedikit flashback ke masa SMA. Langsung saja, kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Kata kuncinya adalah tentang gerak. Benda yang dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan posisi. Besar perubahan posisi dinyatakan sebagai perpindahan. Perpindahan yang terjadi setiap satuan waktu disebut dengan kecepatan. Jika kecepatan benda berubah, maka kita mengenal besaran percepatan. Baiklah, ini adalah contoh besar, contoh umum dari pelajaran kinematika. Di sini ada membahas tentang GLBB, GLB, GMBB, GMB, GFA, GFB, dan ada gerak parabola. Apa saja yang dipelajari dalam kinematika? Yang pertama, kita akan mempelajari posisi, kecepatan dan percepatan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Next, baiklah, di sini kita akan membahas tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Dalam menentukan posisi sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyertakan titik acuan dan arah titik acuannya. Misalnya nih, mobil Pak Arifin yang terparkir di 20 meter sebelah utara rumahnya. Dalam hal ini, rumahnya merupakan titik acuannya pada koordinat kartesius. Titik acuannya adalah titik 0,0 atau X sama dengan 0 untuk sumbu X dan Y sama dengan 0 untuk sumbu Y. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan suatu benda yang bergerak. Misalnya nih, seekor kucing berada di X sama dengan 0 meter bergerak ke X sama dengan 12 meter. Kemudian bergerak lagi ke X sama dengan 6 meter. Maka jarak yang ditempuh kucing adalah E sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18 meter. Jarak dapat diukur dengan odometer. Yang ketiga ada perpindahan. Perpindahan berkaitan dengan perpindahan posisi. Besar perpindahan hanya tergantung pada posisi awal dan akhir. Misalnya lagi nih, seekor kucing berada di X sama dengan 0 meter bergerak ke X sama dengan 12 meter, kemudian bergerak lagi ke X sama dengan 6 meter. Dari informasi tersebut diketahui bahwa posisi awal kucing adalah X sama dengan 0 dan posisi akhir adalah X sama dengan 6 meter. Maka perpindahan kucing adalah delta X sama dengan 6 dikurang 0. Sama dengan jawabannya adalah 6 meter. Baiklah, di sini ada dua contoh soal. Kita akan membahas contoh soal yang di bawah, yaitu sebuah mobil bergerak sejauh 12 km ke utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 5 km, maka besar jarak dan perpindahan dari mobil tersebut adalah, di sini yang ditanya adalah besar jarak dan perpindahan. Mari kita jawab. Besar jarak yang ditempuh mobil adalah 12 km dan 5 km.
itu tinggal ditambah menjadi 17 km. Perpindahan yang ditempuh oleh mobil adalah tinggal diakarkan dan dikuadratkan. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 km. Baiklah, next kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor mengenai perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Biasanya orang-orang mengukur kecepatan dengan alat yang dinamai dengan velosimeter. Di sini ada rumus kecepatan, yaitu V sama dengan delta S per delta T, dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, dan delta S adalah perubahan jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan meter. Waktu dengan satuan sekon. Dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Next, kita akan membahas tentang percepatan. Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu. Secara umum, rumus dari percepatan adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan S per T. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak dengan satuan meter, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Dan di sini ada rumus kecepatan rata-rata, V sama dengan delta S per delta T. Dan ada juga rumus kecepatan sesaat sama dengan V sesaat sama dengan delta S per delta T. Contoh soal kecepatan. Contohnya, Azmi sedang bermain skateboard di taman. Selama 20 detik terakhir, Azmi telah berhasil berpindah tempat sejauh 180 meter. Berapa kecepatan skateboard milik Azmi tersebut? Nah, mari kita bahas. Di sini diketahui S-nya sama dengan 180 meter dan T-nya sama dengan 20 sekon waktu. Jadi langsung saja masukkan rumus, yaitu V sama dengan S per T sama dengan V 180 meter per 20 sekon. Jadi jawabannya adalah V sama dengan 9 meter per sekon. Jadi kecepatan yang ditempuh oleh skateboard milik Azmi adalah 9 meter per sekon. Dan di sini ada contoh soal percepatan. Sebuah bus berhenti untuk menaikkan penumpang. Setelah penumpang naik, bus tersebut melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah berjalan 20 sekon, kecepatan bus menjadi 36 km per jam. Berapakah besar percepatannya? Mari di sini langsung kita bahas penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya adalah V1 sama dengan 0 meter per sekon, V2-nya 36 km per jam. Jadi 36 km dirubah ke sekon, meter per sekon, menjadi 1000 per 3600. Itu jawabannya 10 meter per sekon. Next, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya sama dengan 0. Contoh soal,
Jarak kota Jambi dan Riau sebesar 800 km. Mobil 1 bergerak dari kota Jambi dengan kecepatan tetap 88 km per jam menuju kota Riau. Pada saat bersamaan, mobil 2 bergerak dari kota Riau menuju kota Jambi dengan kecepatan tetap yaitu 72 km per jam. Tentukan waktu kedua mobil ketika berpas-pasan. Nah, di sini diketahui jarak kota Jambi dan Riau adalah 800 km dan kecepatan mobil 1 yaitu 88 km per jam dari kota Jambi menuju kota Riau, dan kecepatan mobil 2 yaitu 72 km per jam dari kota Riau menuju kota Jambi. Yang ditanya adalah waktu mobil berpas-pasan. Penyelesaiannya yaitu VR sama dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 sama dengan 88 ditambah 72 sama dengan 160 km per jam. Kemudian waktu kedua mobil berpas-pasan dapat dicari dengan persamaan GLB dengan rumus VR T. VR adalah 800 dan T adalah 160 T sama dengan 5 jam. Next, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau dikenal dengan GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan yang dimana artinya sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tidak konstan dan percepatannya konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di gambar berikut ini ada sebuah rumus GLBB dengan keterangan V adalah kecepatan meter per sekon satuannya, dan V0 yaitu adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, dan A adalah percepatan meter per sekon kuadrat, dan S adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soalnya yaitu sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Ketahui V0 atau kecepatan awal yaitu 0 meter per sekon dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 8 sekon. Yang ditanya adalah V8 atau kecepatan bola selama 8 sekon. Jawabannya adalah V8 sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi V8 dimasukkan rumus, V8 sama dengan 0 ditambah 4 dikali 8. Jadi V8 sama dengan 32 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah bergerak 8 sekon adalah 32 meter per sekon. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan dan pemahaman saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.